Kalau dari orang tua itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa penelitian saya ini terlalu vulgar, mengatakan bahwa item indikator dalam penelitian itu kata-katanya terlalu vulgar, tidak pantas untuk diketahui oleh anak SMP gitu kan. Terus saya menjelaskan, saya mengatakan bahwa kalau misalnya tidak pantas untuk diketahui oleh anak SMP, lalu bagaimana dengan anak-anak SMP yang hamil di luar nikah gitu kan. Yuk sharing podcast. Hai guys, kembali lagi di Serpot Yuk Sharing Podcast. Nah teman-teman, di samping dan di depan kita ya, ini sudah ada seorang kakak cantik nih, namanya Kakak Marisa. Nah Kakak Marisa ini merupakan salah satu alumni psikologi juga, alumni psikologi Universitas Nusa Nipah Indonesia. Nah kok kenapa sih Kakak Marisa bisa ada di Serpot kita di episode kali ini? Kakak Marisa tuh ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan kita, yang pastinya nanti teman-teman penasaran nih, apa sih yang mau dibahas bersama Kakak Marisa. Nah mungkin itu sedikit perkenalan dari Kakak Cendi. Kakak Marisa mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih. Kakak Marisa sekarang kesibukannya apa, kemudian alumni dari tahun berapa, seperti itu. Silakan Kakak Marisa. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Marieta Marisa Ananias. Orang-orang biasa memanggil saya dengan sapaan Marisa. Saya alumni psikologi, masuk tahun 2017 dan lulus tahun ini. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman psikologi semua bisa menonton sharing saya bersama dengan Kakak Cendi. Pasti teman-teman psikologi di luar sana sudah di depan ini, di depan HP nih, nonton YouTube daripada streaming yang lain kan. Oke, Kakak Marisa, sebelum kita masuk ke tema penting kita nih ya, yang mau kita bahas bersama Kakak Marisa, Kakak Cendi penasaran nih, sampai sejauh ini, sampai pada saat ini Kakak Marisa mau lulus nih, ada tidak suka duka menjadi mahasiswi psikologi Universitas Nusa Nipah Indonesia? Terus saya rasa sih setiap program studi pasti punya suka dukanya masing-masing, punya tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi kalau untuk psikologi itu sendiri, menurut saya sebenarnya mau dibilang gampang juga tidak, mau dibilang susah juga tidak, sedang-sedang saja, tergantung dari mahasiswanya itu sendiri mau belajar atau tidak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya intinya fokus tujuan kedepannya mau seperti apa, goalsnya, tujuannya seperti apa. Kalau sudah ingat tujuan, goals utamanya, pasti semuanya dimudahkan. Oke. Jadi kalau ada suka duka itu, intinya kalau misalnya kita sudah tahu pencapaian kita mau seperti apa nih, kita tetap terabas ya. Terobos. Kayak terabas. Oke, Kakak Marisa, saya tuh melihat tugas akhirnya Kakak Marisa itu tentang seks pada remaja. Bicara soal seks pada remaja, seks pada usia remaja nih Kakak Marisa. Itu yang akan menjadi salah satu pembicaraan kita pada episode kali ini, seks pada remaja. Kalau teman-teman di luar sana mungkin yang belum mendapatkan pendidikan seks, pasti masih berpikir bahwa seks itu masih kayak hal tabu yang apa sih seks, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya pendidikan seks itu adalah pendidikan yang paling utama sebenarnya. Nah, dilihat dari tulisan tugas akhir Kakak Marisa ini sangat bagus sekali. Apalagi remaja-remaja sekarang tuh memang harus perlu adanya tentang pengetahuan tentang seks ya. Kakak Marisa sharing dong, kenapa Kakak Marisa sampai ambil judul itu? Apa sih yang ada di pikirannya Kakak Marisa? Bisa-bisanya Kakak Marisa ambil judul itu, kan pastinya ada melalui penelitian segala macam pasti ada tuh yang ada halangan sendiri. Tapi awal dulu tuh, kenapa Kakak Marisa mau ambil tentang seks pada remaja seperti itu? Jadi sebelum saya mengambil judul tentang seks bebas pada remaja, kan saya melihat tuh di lapangan, saya mengobservasi, saya pantau, ternyata ada anak usia 12 tahun sudah hamil di luar nikah. Saya merasa prihatin. Kemudian saya melakukan wawancara.
oh ternyata mereka berperilaku seperti itu karena kurang pengawasan orang tua, kemudian orang tua yang menabuhkan tentang seks. Terus mereka ada beberapa perkumpulan sih anak-anak seperti itu. Ada juga perilaku seperti itu terkait dengan penggunaan media sosial. Mereka mengetahui informasi tentang seksualitas dari media sosial. Itu yang membuat mereka mencari tahu. Kemudian kondisi keluarganya kayak gimana. Anak-anak seperti itu ada yang kondisi keluarganya tidak utuh. Kemudian mereka tinggal bersama keluarga lain, kemudian kurang adanya pengawasan. Jadi kurang adanya kontrol dari orang tua sehingga memberikan peluang untuk mereka melakukan hal tersebut. Oh jadi seperti itu. Jadi memang berangkat Kak Marisa membuat tugas akhir dengan tulisan itu karena memang sebelumnya melihat di lapangan bahwa ada satu anak yang membuat Marisa tergerak hatinya. Wah ini nih pas nih buat judulnya saya. Pas nih saya coba menggali lebih dalam. Apakah mungkin dari satu anak itu bisa ke anak-anak yang lain yang sudah pernah melakukan hubungan seks di usia remaja ya. Bahkan 12 tahun ya sudah mengandung. Oke. Nah, ada tidak sih kendala Kakak Marisa turun ke lapangan? Kan itu kan kalau misal tadi sesuai penjelasan orang itu kan menabuhkan hal soal seks itu ya. Nah, ketika turun di lapangan ada tidak kendala yang sampai buat Kakak Marisa pastinya tidak mudah ya orang menyusun itu, apalagi dengan judul yang begitu ya pasti punya banyak pro kontra pasti ada nih. Coba ceritakan apa yang Kakak Marisa alami di lapangan. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra soal judul ini. Itu mungkin bisa saja, mungkin bisa diceritakan. Kalau misalnya untuk hambatan dalam penelitian saya, hambatannya itu ada 3. Yang pertama dari orang tua, yang kedua dari si remaja itu sendiri, terus yang ketiga dari pihak sekolah. Ada beberapa sekolah, bukan sekolah sih, tapi ada beberapa guru mungkin kurang sependapat dengan penelitian saya. Kalau dari orang tua itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa penelitian saya ini terlalu vulgar. Waktu itu orang tua anak SMP bilang mengatakan bahwa item indikator dalam penelitian itu kata-katanya terlalu vulgar, tidak pantas untuk diketahui oleh anak SMP gitu kan. Terus saya mengatakan bahwa kalau misalnya tidak pantas untuk diketahui oleh anak SMP, lalu bagaimana dengan anak-anak SMP yang hamil di luar nikah gitu kan. Begitu kan ada opsi di situ, ada beberapa pilihan kan. Kalau Anda merasa tidak ya tidak, terus kan di dalam situ kan saya pakai link kuesioner kan, saya bilang di situ tertera kalau misalnya anak 12 tahun itu masih SMP, mungkin yang belum memahami perlu didampingi oleh orang tua supaya orang tua menjelaskan. Orang tua juga belajar kan, ada manfaatnya gitu. Kalau orang tua tahu seperti penelitian saya ini, mereka bisa memberikan edukasi kepada anak-anak mereka. Ternyata begitu seks bebas itu sendiri. Tergantung dari orang tua itu menjelaskannya bagaimana gitu. Dari situ saya melihat bahwa masih ada gitu orang tua yang menabuhkan tentang seks itu sendiri. Kemudian ke remajanya gitu. Remajanya itu mengatakan bahwa kayaknya penelitian kakak ini terlalu vulgar gitu. Itu remaja SMA gitu. Saya merasa prihatin gitu kan. SMA yang sudah mulai dewasa, yang menurut saya sudah mulai dewasa, mengerti gitu kan. Kalau misalnya mereka mulai mengerti, kenapa mereka harus berkomentar tentang penelitian saya seperti itu? Kalau misalnya mereka merasa mereka tidak melakukan itu, ya ada pilihan opsi tidak melakukan itu. Kemudian ada kontra dari beberapa guru juga yang mengatakan bahwa penelitian saya terlalu vulgar dengan kata-kata yang menimbulkan bahwa anak-anak tuh harus berperilaku seperti itu. Sebenarnya tidak, kan ada kata-kata tertentu yang punya pilihan iya ya, tidak, jarang, kadang-kadang gitu kan. Kalau kamu merasa tidak ya tidak gitu. Terus kan dari situ saya melihat bahwa ternyata
pihak sekolah juga kurang memberikan edukasi tentang pendidikan seks itu sendiri gitu. Saya kemarin kan saya merasa prihatin, kemarin kan tentang baru-baru mereka menyuarakan tentang gender dan seksualitas itu sendiri, kan ada beberapa remaja yang mengikuti kegiatan di Badan Pemberdayaan Perempuan itu, mereka berlomba tentang gender dan seksualitas gitu. Saya rasa hampir seluruh sekolah di Kota Maumere mengikuti kegiatan tersebut, remaja itu. Kalau saya datang seperti itu kan kontra, berarti mereka menolak saya, berarti mereka tidak mendukung, sementara sekolahnya itu sendiri kan mendukung tentang kegiatan melibatkan anak-anak tersebut gitu kan, yang membuat saya merasa prihatin. Kemudian saya menjelaskan itu, baru mereka tersadar, oh iya begitu. Oke, jadi dari apa yang sudah Marisa ceritakan dari awal, apa yang sampai buat Marisa tergerak, kemudian selama proses penelitian itu ada pro dan kontra, dan akhirnya lebih banyak kontra ya Marisa, dan akhirnya disetujui dengan segala penjelasan. Kemudian ada memang hal-hal itu yang harus perlu dijelaskan kepada pihak-pihak terkait, dan yang menurut mereka akhirnya mereka juga merespon bahwa itu sangat bermanfaat ya. Oke, dari hasil penelitiannya Marisa nih, hasil penelitian Kak Marisa yang sangat mungkin dari pihak-pihak yang Marisa dekati itu, ada tidak mereka yang merasa bahwa ternyata penelitian ini sangat bermanfaat, efeknya itu sangat bagus. Misalnya yang pertama pastinya di sekolah yang Marisa teliti, wah ini luar biasa, jadi mereka bisa mengetahui perkembangan remaja mereka itu. Pernah tidak ada yang sampai kayak berterima kasih kepada Marisa bahwa memang sudah turun, dan memang dari apa yang sudah Marisa teliti sampai keluar di Ekora kan, itu mungkin ada efek yang sangat-sangat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait. Itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gitu hasilnya seperti itu. Jadi untuk penelitian saya pastilah punya manfaat untuk beberapa pihak. Mungkin yang pertama itu dari orang tua gitu. Jadi mereka sedini mungkin sudah mengetahui bahwa latar belakang anak-anak yang berperilaku seperti itu tuh dari kondisi keluarga yang seperti apa. Itu ada beberapa sub pilihan gitu, dari kondisi keluarga, kemudian dari ekonomi, kemudian jenis kelamin, kemudian sumber informasi tentang seksualitas, dari mana remaja itu tahu tentang seksualitas itu sendiri, kemudian tingkat pendidikan, kemudian sejak kapan mereka tahu pornografi, usia berapa mereka tahu pornografi, terus rentangan usia remaja tuh seperti apa. Kalau ini kan dari dua kategori remaja, dari remaja awal sama remaja pertengahan gitu. Remaja awal itu dari usia 11 sampai dengan 15 tahun. Kalau remaja pertengahan itu 16 sampai dengan 18 tahun. Jadi di situ terkait penelitian saya, oh ternyata remaja pertengahan berperilaku seksual radikal lebih tinggi. Kemudian untuk kondisi keluarga, oh ternyata kondisi keluarga yang tidak utuh berkontribusi besar terhadap perilaku seks radikal. Terus oh ternyata pola asuh bebas berkontribusi terhadap perilaku seksual radikal. Jadi untuk mencegah itu keluarga harus membentuk pola asuh yang seperti apa, kemudian harus punya kesiapan untuk membentuk keluarga yang ideal itu kayak gimana gitu. Oh ya, saya harus siap secara ekonomi, saya harus siap secara mental, saya harus siap secara fisik, saya gimana supaya apa? Supaya saya bisa menerapkan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari anak itu sendiri, sehingga apa, mengurangi perilaku seperti itu, perilaku seks bebas. Itu dari keluarga. Kemudian dari pihak sekolah, oh iya, pihak sekolah dapat memberikan pendidikan tentang seks di sekolah itu sendiri, karena kan di sekolah kan cuma memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, ya, lebih ke biologi sih, organ
perempuan gimana, pria laki-laki gimana, tapi tidak menjelaskan tentang pendidikan seks itu sendiri. Terus dampak dari seks bebas terhadap remaja itu seperti apa? Oh, ternyata ada hamil di luar nikah, kemudian infeksi menular seksual, penyakit menular seksual pada remaja, kemudian aborsi, ada dampak lain lagi, dikucilkan, ada sanksi sosialnya untuk anak remaja. Oh, saya di usia seperti itu saya sudah hamil, saya sudah dipaksakan untuk menikah sebelum waktunya, kayak gitu sih menurut saya. Terus juga ini penelitian ini berkontribusi juga untuk masyarakat Kabupaten Sika gitu, misalnya untuk pihak-pihak lembaga sosial pemerhati anak kan bisa melihat bahwa ini sebagai referensi acuan untuk mereka mensosialisasikan tentang seks itu sendiri kepada anak-anak remaja. Seperti itu sih menurut saya. Oh, luar biasa kerennya. Memang untuk sex education sendiri itu sekarang itu lebih ditekankan pada anak usia SMP ya. Dari SMP kelas 1 di lembaga pondok layanan remaja juga memegang salah satu bidang itu ya, bidang perkembangan, divisi perkembangan itu tentang memberikan pelajaran tentang pendidikan seks itu, kemudian sama gender juga, dan itu memang sudah beberapa sekolah yang kita turun waktu itu kan, kita turun. Itu seperti yang pertama, terakhir gitu kita di SMP Arah Timur, itu perbatasan Ngaran Tukang Mereh, itu sudah kita mensosialisasikan tentang sex education. Dan memang tadi awalnya kan bilang bahwa ada pihak-pihak yang masih menabuhkan hal itu ya, masih bilang bahwa usia remaja itu belum pantas kita untuk memberikan pendidikan seks itu. Mereka belum pantas dan belum bisa untuk mencerna itu. Tetapi sebenarnya ketika kita lihat bahwa kasus sekarang ya, itu lebih terjadi di usia SMP. Usia SMP itu ya, SMP itu yang rentan terhadap kasus-kasus tersebut. Jadi dari penelitian Kakak Marisa nih kan, kalau untuk kuesioner kan lebih ke kuesioner link ya, karena mungkin pandemi ya Kakak Marisa. Ada tidak mungkin Kakak Marisa di situ ada maksudnya mencantumkan nomor lain tidak sih, anak-anak yang kayak kakak saya mau sharing dong, mungkin ada malu begitu, ada tidak sih? Mungkin sejauh ini ada tidak anak-anak yang terbuka tentang perilaku mereka di usia remaja, apalagi usia SMP seperti itu? Kalau untuk anak-anak seperti itu sih belum sih, maksudnya mereka belum terbuka, mungkin karena mereka tidak bertemu saya secara langsung gitu. Mungkin itu pengaruh kepercayaan mereka terhadap saya. Kalau beda, kalau kita sudah bertemu kan pasti beda sama yang dari link, dari online gitu kan beda. Hanya mungkin mereka cuma mengatakan bahwa kakak kami sudah pacaran nih gitu, kami isi yang kami tahu kak, yang kami gitulah istilahnya gitu. Nah, sedang isi saja yang kalian tahu, yang kalian amati atau yang pernah kalian lakukan. Kalau tidak pun tidak gitu, saya mengatakan seperti itu. Terus ada anak-anak, bukan anak sih, ada satu anak SMP, dia bilang ke saya, dia cuma bilang, kakak, saya tidak mau curhat sih, saya cuma mau bilang kakak kapan yang mengajar di sekolahnya kami gitu. Kayaknya mereka berharap ya, karena maksudnya dari apa yang mereka baca kayaknya mereka anak-anak usia begitu juga punya daya ingin tahu yang lebih jauh, sehingga mereka mungkin membutuhkan sex education itu. Dan ternyata memang menginginkan Kakak Marisa. Mungkin salah satu sekolah ada banyak sekolah yang panggil Kakak Marisa. Dikiranya saya guru BK, mungkin guru BK baru nih di sekolah kita, yang kiranya begitu. Terus ada anak yang bilang, kakak saya cuma mau bilang saya ini bapak mama saya ini beda agama deh, sampai curhat kayak gitu. Cuma curhat keluarga aja, tidak yang selebihnya tentang itu sih. Kalau mungkin lebih daripada itu harus ada pertemuan langsung gitu. Oh iya, tapi maksudnya efek ya, kayak membuat anak-anak mungkin walaupun tidak yang mereka ingin sharing yang seperti terkait tentang perilaku seksualitas seperti itu, tapi mereka mungkin mencoba pendekatan awalnya seperti itu dulu ya. Tapi memang pandemi jadi yang membuat, tapi sebenarnya bagus, penelitian itu bagus, dan memang kan salah satu di lembaga di pondok layanan remaja juga memperhatikan tentang
perkembangan remaja yang terutama di pendidikan seks dan gender tersebut. Oke, Kakak Marisa, wah menarik sekali penelitian Kakak Marisa. Saya masih penasaran dengan penelitian Kakak Marisa nih. Oke, dari hasil penelitian Kakak Marisa, mungkin Kakak Marisa punya masukan untuk pihak-pihak terkait, misalnya kayak orang tua atau orang kayak pemerintahan atau seperti apa, itu mungkin ada hal yang kayak memprihatinkan sehingga mungkin Kakak Marisa ingin apa ya, ingin memberi masukan atau seperti apa gitu. Jadi untuk saran saya terhadap selain pemerintah ya, yang pertama dan paling utama itu dari orang tua, dimana orang tua itu memberikan pola pengasuhan yang positif, demokratis gitu. Jadi di situ tuh ada komunikasi antara orang tua dan anak. Kalau ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, dapat mencegah peluang untuk berlaku seperti itu gitu. Kemudian yang kedua itu pada pihak sekolah, bagaimana sekolah mensosialisasikan, tidak hanya menjelaskan tentang reproduksi secara biologis, tapi juga dampak akibat dari perilaku seksual di pranikah itu seperti apa. Karena kan hanya menjelaskan dalam pelajaran biologi fungsionalnya organ seks seperti apa, tapi tidak dijelaskan tentang perilaku seks itu sendiri. Kemudian untuk remaja itu sendiri kiranya dapat mengembangkan bakat dan minat, sehingga kalau mereka fokus ke kesibukan seperti itu kan bisa mengurangi peluang untuk berlaku seperti itu. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Sika, selain tujuannya dalam penelitian ini dapat berkontribusi untuk anak-anak agar pemerintah dapat mensosialisasikan tentang perilaku seks itu sendiri, pemerintah diharapkan memberikan ruang untuk anak-anak mengekspresikan bakat dan minat mereka. Jadi lebih banyaklah harus membuat kegiatan sosial yang melibatkan anak-anak, seperti itu menurut saya. Mungkin dari apa yang sudah Kakak Marisa sampaikan, mungkin pada saat ini orang tua di rumah, terus guru-guru di sekolah, terus pemerintahan sudah melihat, dan mungkin ada baiknya dan ada betulnya bahwa memang pertama adalah pola asuh yang demokratif yang memang kedua belah pihak, maksudnya anak dan orang tua memiliki menjalin komunikasi yang baik. Orang tua mendengarkan pendapat anak juga mendengarkan pendapat orang tua, yang saling terbuka ya, dan bukan yang otoriter yang menuntut anak harus seperti orang tua. Itu memang untuk zaman sekarang ya agak sulit ya, harus fleksibel. Oke, kemudian yang berikut untuk sekolah-sekolah di luar ya Kak Marisa. Untuk sekolah-sekolah di luar sana, mungkin pada saat ini ada kepala sekolah yang nonton, wah bagus nih, mungkin bisa undang nih kami nih ke sana nih. Bisa mengundang mungkin sana untuk memberikan sex education. Memang untuk usia-usia remaja itu sangat rentan sekali ya, sehingga memang perlunya ada pendampingan, perlunya ada pengetahuan seperti itu. Kemudian terakhir pada pemerintahan, mungkin dari sini pemerintah juga mulai terbuka bahwa memang menyiapkan generasi muda itu mulai dari hal-hal seperti ini ya Kak Marisa. Mungkin setelah ini mungkin ada dari pihak pemerintahan, mungkin setelah pandemi kita bisa kolaborasi untuk menjadikan anak muda, generasi muda itu menjadi lebih punya kreativitas, punya itu. Dan dan dari apa yang sudah Kakak Marisa ceritakan terkait penelitiannya itu, dari latar belakang Kakak Marisa mengambil penelitian tersebut karena memang satu anak yang membuat Kakak Marisa itu prihatin, sehingga akhirnya bisa membuat satu tulisan yang memang sampai dimuat di Echora. Itu sangat-sangat berarti memang pembacanya juga turut prihatin dengan keadaan yang sekarang ya Kakak Marisa, sehingga itu dipublish. Tapi memang segala kerahasiaan itu harus dijaga ya. Tapi memang ini tuh bagus sekali untuk kedepannya Kakak Marisa. Jadi dengan apa yang sudah Kakak Marisa ceritakan, ini lebih untuk sekarang ya, untuk episode kali ini kan Kakak Marisa ingin sharing tentang penelitiannya, yang dari penelitian tuh sebenarnya Kakak Marisa ingin
memberikan satu pencapaian sebenarnya ini ya. Sebenarnya menginginkan satu pencapaian tadi yang sudah kita bicarakan tadi, yang kepada pihak-pihak tertentu untuk perkembangan remaja itu sendiri sebenarnya. Sehingga Kakak Marisa tuh minta untuk saya mau dong sharing tentang pendidikannya saya. Siapa tahu ketika saya sharing ini mungkin ada remaja yang sudah mulai terbuka menyampaikan, ada mengalami mungkin mungkin ada kekerasan mungkin bisa muncul ya dari sekitar kekerasan seksual mungkin di luar sana, yang bisa mungkin ada dari apa yang sudah Kakak Marisa ceritakan. Teman-teman di luar sana mau speak up nih tentang apa yang teman-teman dapat, apa yang teman-teman merasa bahwa ada kekerasan tertentu ya, karena memang mungkin tidak mendapatkan sex education itu sendiri, sehingga ketika melakukan sendiri ataupun ketika dilakukan oleh orang lain, jadi kita ada yang diam-diam saja seperti itu ya. Oke, Kakak Marisa mungkin ada coach yang bisa menggerakkan hati para penonton di luar sana, atau coach untuk adik-adik remaja yang bisa memberi support kepada adik-adik remaja. Mungkin ada Kakak Marisa coachnya. Jadi quotes dari saya untuk adik-adik remaja, jadi tetap ingat goals atau tujuan kalian seperti apa. Kalau kalian fokus pada goals atau tujuan kalian, apapun yang dikatakan orang, baik atau buruknya itu terus pengaruh dari luar maupun baik pengaruh positif atau negatif, lakukan apapun yang menurut kalian benar dan lakukan itu sesuai dengan goals atau tujuan kalian. Wow, keren. Oke teman-teman, kayaknya episode kali ini tuh kita lebih kayak tegang nggak sih? Bukan tegang, tapi maksudnya lebih ekstrim gitu. Bukan ekstrim sebenarnya, itu merupakan salah satu sex education yang kita berikan dari hasil penelitian. Kita bisa share ke teman-teman di luar sana. Mungkin dari situ ada yang mau datang ke sini. Di sini juga Pondok Pelayanan Remaja juga punya satu, itu tadi yang saya sudah bilang, bidang perkembangan yang memperhatikan tentang sex education untuk para remaja seperti itu. Oke, teman-teman di luar sana, untuk episode kali ini kita sudah bercerita banyak bersama Kakak Marisa. Kakak Marisa ini ya tadi seperti awal kita merupakan salah satu alumni psikologi, dan memang kami alumni psikologi Universitas Nusantara Pak Indonesia Maumere ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang masih bingung mau pilih saya mau di universitas apa, dan di pandemi seperti ini, orang Maumere di pandemi seperti ini kok saya takut di keluar kota ya. Sudah kuliahlah saja di tanah air tercinta ini, di tanah air di Nusanipa ini. Mau pilih apa, mau jurusan apa, ya sudah mampirlah ke psikologi teman-teman. Banyak hal yang teman-teman akan tahu tentang psikologi, tentang diri teman-teman, tentang suka dukanya psikologi seperti apa, menjadi mahasiswa psikologi itu seperti apa. Dan memang banyak cerita ya, lebih banyak cerita indahnya. Kalau misalnya di luar sana dengar cerita, kalau misalnya ada dukanya ya pasti, kalau menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi itu pasti ada dukanya ya, tidak mungkin tidak ada. Tetapi sejauh kita, tadi Kakak Marisa bilang, sejauh kita memikirkan goals, pencapaian kita mau seperti apa, akan terlihat mudah seperti itu. Oke, baik. Jadi di akhir episode kali ini dengan coach yang sudah Kakak Marisa berikan kepada kita semua, bahwa memang untuk usia remaja, bahkan mungkin dari usia SD ya, mungkin bukan usia remaja SMP, tapi mungkin dari SD mungkin sudah memikirkan goalsnya mau seperti apa, pencapaian ke depan itu mau seperti apa. Memang betul-betul dipersiapkan, dan untuk lebih tepatnya mencari kesibukannya biar tidak terpengaruh di hal-hal lain. Oke, di akhir podcast kita di episode kali ini bersama Kakak Marisa, kita sudah banyak cerita, dan terima kasih Kakak Marisa sudah mau berbagi dan sudah mau berusaha berjuang untuk menyelesaikan penelitiannya, dan akhirnya hari ini bisa share ke teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang mau rekomendasikan atau mau cerita seperti Kakak Marisa ini sendiri yang mau bahwa saya mau dong
cerita tentang penelitian saya mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Nah, mungkin teman-teman di luar sana yang mau cerita apapun itu teman-teman silahkan kesini, ruangnya sangat terbuka untuk teman-teman share kesini. Ini namanya Serpot Sharing Podcast, jadi teman-teman bisa kesini. Nah, untuk teman-teman di luar sana mau rekomendasikan siapa yang mau kita undang, silahkan komen di bawah sini ya teman-teman. Dan kalau mau kenalan lanjut dengan Kakak Marisa, mungkin waktu itu teman-teman di luar sana yang mengisi kuesioner linknya mungkin ingin kenalan dengan Kakak Marisa lebih lanjut, nanti media untuk akun media sosialnya tertera di description di bawah sini. Dan untuk itu Kakak Cendi dan Kakak Marisa untuk episode kali ini mohon pamit. Dan biasanya Kakak Marisa di akhir podcast kita tos broadcast. Yuk sharing podcast.